Film pendek Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo tiba-tiba menjadi pembicaraan selama berminggu-minggu. Dirilis 17 Agustus lalu, Tilik sebetulnya produksi tahun 2018. Film pendek ini bercerita tentang perjalanan serombongan ibu-ibu dari desa yang bertujuan ke rumah sakit untuk menjenguk ibu lurah. Terjadi pergunjingan tak putus-putusnya hingga terbangun simpati penonton terhadap tokoh Dian, seorang perempuan muda yang menjadi pusat pembicaraan. Waton piye lho Yunengki. Lah sak desa iki ngomong ke Dian kabeh, Cek. Akhir cerita yang memiliki kejutan itu lantas mengundang kehebohan. Ada yang menyukai film ini karena dianggap menghibur, ada pula yang menghujat karena terjadi stereotip perempuan di dalam cerita ini. Iklan kene internet lho. Tenan kuwi. Sapa sik nate kapusan Dian coba. Layar bersama Lela Khudori mengundang sutradara dan produser Nia Dinata, sutradara film Berbagi Suami dan juga Perempuan Punya Cerita untuk membahas film pendek ini. Halo Nia, apa kabar? Hai Mbak Lela, baik. Katanya lagi persiapan syuting apa nih? Aku persiapan syuting ada 2, film layar lebar untuk awal tahun depan dan serial Gossip Girl bersama GoPlay dan Warner Brothers. Tapi kayak harus kita undur menjadi ke Oktober karena kan Jakarta mau PSBB lagi. Oke, ini kita masuk ke satu film pendek yang selama ini memang heboh ya. Sebulan ini ya, judulnya Tilik dari Wahyu Agung Prasetyo ya. Itu ditontonnya sampai ribuan viewers dan jutaan. Terakhir aku kayaknya ngecek dikasih tahu sama tim kantor aku 22 juta. Oh my god, aku terakhir waktu itu masih ribuan. Astaga. Nah ini mengundang kontroversi sekali, terutama di sosmed ya, ribut banget gitu yang pro dan kontra. Sekarang secara umum saya mau tahu pendapat Nia dulu. Kenapa sih film pendek ini menarik perhatian, padahal kan film pendek kita banyak ya. Dan problem terbesar dari film ini apa? Terus terang aku tuh kaget ketika itu tanggal 17 Agustus ya, kebetulan aku lagi bersantai, tidak ada kerjaan. Kemudian adik sepuku yang usianya di bawah aku tapi udah di atas 45 tahun, itu nge-WA aku. Dia sama sekali bukan penggemar film, dia nggak suka nonton film. Dia nge-WA aku, dia bilang gini, "Udah nonton belum film pendek ini?" Dia yang kasih linknya ke aku. Lucu banget. Gila, itu dia ibu dengan 4 anak ya, ibu rumah tangga dengan 4 anak. Terus aku, oh ya thank you, belum nonton. Akhirnya aku menonton kan. Ketika aku menonton, aku, oh oke. Menurut aku ini agak kepanjangan, tapi I can see the production value yang sangat diperhatikan. Shot-shotnya, audionya very clear, it looks very professional. Jadi aku merasa bahwa aku bisa mengerti kalau film ini jadi banyak yang nonton karena it's pure entertaining. Dan juga kenapa ditayanginnya ternyata kan udah dari 2018 diproduksinya. Ya, betul. Tetapi ditayanginnya baru di masa pandemi di 17 Agustus. Aku rasa itu adalah pemilihan strategi yang sangat-sangat luar biasa yang kita juga nggak kepikiran gitu. Tetapi kan ini film pendek yang problematik ya. Kita semua tahu ini problematik. Kalau dari sisinya problemnya tuh di mana? Ini karena pemilihan angle dari skripnya gitu, yang memang mau menokohkan seperti itu gitu, dan mungkin beberapa kalau ada orang lain mungkin dengan cerita yang mirip atau sama penokohan si tukang gosip dan segala macam, bisa aja so many possibilities yang bisa dibikin, tapi ini kan creative choice gitu. Iya. Nah, karena creative choice-nya seperti itu, Nia merasa terganggu nggak? Karena kan Nia tuh sebelumnya pernah membuat film Berbagi Suami dan juga Perempuan Punya Cerita, di mana memperlihatkan perempuan yang punya problem tapi kemudian mereka mencoba menyelesaikannya, kan gitu ya. Ini saya bukannya merasa karena sutradaranya lelaki ya, it can be women, it can be sineas perempuan juga ya. Jadi sebenarnya bukan karena gender sutradaranya, tapi terganggunya bagi mereka yang mengkritik, termasuk saya,
itu adalah karena dari awal sampai akhir portray perempuannya itu betul-betul digambarkan dominasi semacam Butejo gitu, bahwa perempuan itu gosip dari awal sampai akhir, dan yang lebih mengganggu lagi ternyata yang dia gosipkan itu benar gitu. Jadi ada dua lapis ya, yang pertama penggambaran perempuan, dan yang kedua seolah-olah kalau gosip itu biasanya benar gitu. Jadi the problem of hoax dan fake news yang selama ini kita sedang perangi di sini malah sepertinya dijustifikasi gitu. Menurut Nia gimana? Ya, kalau menurut aku sebenarnya ini sebuah portrayal dari negara kita saat ini. Film itu kan sebuah portrayal dari society ya. Ketika kita memilih tokoh protagonisnya dengan karakter seperti itu, artinya karakter seperti Butejo inilah yang diidolakan oleh sebagian besar orang Indonesia. Kan gitu. Aku rasa iya jadinya. Jadi aku melihat gini, aku jadi melihat sebagian besar orang Indonesia itu mengidolakan, dan maksudnya bukan mengidolakan, terhibur dengan karakter seperti Ibu Tejo. Terhibur karena dia bicara blak-blakan dan dia bicaranya hiperbola, karena segala sesuatu yang hiperbola akhirnya jadi menghibur. Artinya kan kita harus cari definisi what is entertaining to us. Is it characters yang memang hiperbolik, karakter yang emang slandering sebenarnya gitu ya, atau karakter yang kayak Borat deh gitu, yang memang dia sengaja membuat itu semua, tetapi dia punya tujuan yang lebih jenius ya, karena dia ingin menyindir society, mainstream society, politik dan segala macam in general gitu. Jadi ini mungkin ini udahlah refleksi sih Mbak kalau buat aku. Refleksi bahwa oh, ternyata society Indonesia sekarang lagi dalam masa seperti ini gitu. Dalam masa pencarian hero bersama dan pencarian musuh bersama. Musuh bersama jadi Dian kan? Iya kan, dia jadi public enemy-nya ibu-ibu ini gitu. Walaupun tantenya pengen belain tapi bingung juga tantenya pas ngeliat, oh iya bener ya dia sama anaknya Bu Lurah gitu. Jadi kan ada dua gosip ya, apakah dia sama anaknya Bu Lurah atau dia sama laki yang lebih tua gitu. Pokoknya there are some truth ya di dalam omongannya Bu Tejo. Kan jadinya si tantenya dia yang ingin membela dia jadi diem gitu kan, karena jadi berpikir gitu. Tapi ini sebenarnya juga refleksi buat kita bahwa emang orang kecenderungan kita jadi judgmental ya terhadap pilihan hidup orang lain gitu. Jadi pilihan hidupnya Dian. Jadi kan kita juga sebenarnya nggak tahu, kan belum tentu penyebab cerainya si Dian, gitu loh. Belum tentu kan, gitu kan. There are so much more questions yang harusnya dibiasakan dari kita penonton untuk berpikiran kritis gitu. Jadi belum tentu, siapa tahu emang Dian memang beneran cinta sama lelaki yang lebih tua, kan nggak apa-apa juga orang udah cerai kok sama Bu Lurah gitu kan jadinya. Tetapi karena the fact that it ends there, the fact that dipilih untuk endingnya di situ gitu, kemudian berpanjang-panjang diberikan porsi yang sangat panjang untuk Ibu Tejo. Jadi kita kalau kita berpikiran dari sudut pandang film critics, itu artinya memang hero-nya ya jadi Bu Tejo. Hero yang memang sudah didesain ya Bu Tejo gitu. Aku sayang sekali tidak ada filmmaker-nya di sini, karena I wish I can talk and can berbagi pemikiran, what is the background segala macam, bikin ini, karena menurut aku pengcapturean dari ibu-ibu, kekompakan naik truk, dorong truk, ngomong sama polisi segala macam, itu tuh is very very nice that part gitu. Ya, sebenarnya kalau dari sisi eksekusi yang tadi ada mereka mendorong truk, kemudian even actingnya ya, itu memang semuanya organik sekali. Nggak, kayaknya memang semua bersepakat bahwa bagian itu nggak problem. Yang problematik adalah standpoint atau posisi dari sutradaranya yang diwakili dari the fact bahwa Ibu Tejo dari awal sampai akhir itu menjadi satu contoh yang dia sampaikan yang unfortunately menurut saya itu adalah perempuan gitu, yang
bagi mereka yang mengeritik, termasuk para feminis di sosial media adalah, sebetulnya kan yang tukang gosip kan, yang saya alami juga adalah banyak juga lelaki gitu loh. Dan sebenarnya it's actually gosipnya para lelaki bisa killing because they do have Iya, power iya, ya. iya. Nah, itu kan ending-nya juga menjadi salah satu yang dihebohkan gitu ya, karena ternyata apa yang digosipkan oleh protagonisnya, oleh si Butejo dari awal sampai akhir berulang-ulang ya, nggak habis-habis, ternyata benar gitu bahwa Dian berhubungan dengan seseorang, apakah dia masih suaminya Bu Lurah atau enggak? tapi dengan seseorang yang statusnya kita juga nggak jelas gitu ya saat itu. Nah, paling tidak sebagian dari gosipnya si Ibu Tejo itu benar gitu. Menurut Nia itu twist semacam itu memang perlu nggak sih? Udah sepanjang 32 menit itu perlu nggak kita ending seperti itu? Kalau menurut ya kan aku kan juga susah ya untuk menjawab perlu apa nggak perlu. Tapi yang nomor satu yang nggak perlu menurut aku adalah perpetuating, apa tuh bahasa Indonesia? Perpetuating the protagonist habit yang berlebihan dalam menggosip gitu. Jadi Ya, repetisi terus ya. kita juga tukang gosip kok gitu. Saya bikin gosip juga malah gitu. Tapi maksud aku apakah perlu sampai segitunya gitu. Segitu bertubi-tubinya gitu. Sehingga tadinya aku pikir endingnya begitu lihat ada Dian di mobil, aku pikir itu suaminya Bu Tejo, tapi kok suaminya Bu Tejo mobilnya bagus banget gitu kan. Jadi kan bukan berarti kan ternyata gitu. Tapi kritik terhadap film pendek ini apa selain tadi katanya durasinya kepanjangan? Ya, kalau kritik dalam film pendek ini tentu saja kalau nanyanya sama aku adalah kalau kita mau create protagonis perempuan, aku juga nggak menyarankan untuk protagonis tuh harus putih, white lily gitu, enggak gitu. Protagonis boleh punya kesalahan, dia boleh awalnya menggosip gitu ya, tetapi mungkin jangan dibikin sehiperbola itu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya ketika lelaki si supir itu menggosip sedikit dan kemudian di stop oleh perempuan-perempuan itu karena mereka mau melanjutkan perjalanan, sebenarnya itu udah sebuah awal loh sebenarnya untuk ngasih tahu juga bahwa laki-laki juga tukang gosip nih gitu. Gitu. Jadi cuman itu di stop dan kita kembali lagi ke Bu Tejo gitu. Jadi porsinya jadi sangat jomplang antara perpetuating women as gossiper and men as ya cuman lewat aja lah, abis emang cantik jadi gue cuma naksir-naksir aja, seolah-olah it's conforming to kalau cowok kan ya namanya juga perempuan cantik jadi pasti diomongin gitu kan. Fakta bahwa dari awal sampai akhir potret perempuan ini yang difokuskan oleh sutradara adalah satu, Ibu Tejo itu terus-menerus menggosip yang disebut oleh Nia perpetuating ya. Terus-menerus tidak berkesudahan, udah selesai dia mulai lagi ya. Itu satu, sehingga perempuan itu menjadi bukan protagonis, dia tokoh antagonis atau antihero sebetulnya ya, antihero ya. Kedua, tokoh Dian ya, tokoh Dian juga kemudian muncul menjadi satu tokoh yang antihero, yang antagonis menurut saya, dua itu. Sementara tokoh-tokoh perempuan yang lain itu agak periferal, agak di samping gitu loh, yang membela bahwa jangan ngomong gitu dulu gitu ya. Itu yang paling mengganggu saya gitu, sehingga saya agak sulit loh ngelihat bahwa sebenarnya tujuan film ini empowerment. Soalnya gini Mbak, based on my experience itu banyak teman-teman terutama laki, tapi tidak semua laki-laki, filmmaker, tidak semua laki. Ini bukan untuk bilang salah atau benar ya, yang merasa dirinya atau karya, kalau dalam berkarya itu harus mendukung perempuan, gitu, mensupport perempuan. Banyak yang merasa bahwa as a man, my love is for my mother, my wife, my ini. Jadi jangan bilang gue tidak menghormati perempuan. Gitu.
Itu banyak, rata-rata semua begitu ya, karena Ya, emang rata-rata semua pasti, sayang sama ibunya atau sayang ya, sama istrinya gitu kan ya. Jadi pastinya. tapi belum tentu ketika kita berpendirian seperti itu, kita bisa men-treat, apa tindak tanduk kita itu sesuai dengan kata-kata kita bahwa kita sayang sama ibu kita sayang sama anak perempuan kita sayang sama, istri kita gitu. Ya, ya, Kadang-kadang itu sutradara perempuan juga banyak yang begitu gitu. ya. Kadang-kadang tidak disadari justru niat yang seperti itu tetapi derail jadi kayak Hmm, berbelok hmm, karena memang, kultur, budaya, dan ketidaksengajaan yang tadinya dipikir bahwa atau tujuan untuk comedic value atau tujuan untuk hmm, hal-hal lain yang misalnya apa emang aktor yang dipilih tuh emang seru dan energetik gitu. hmm, Akhirnya jadi tergoda kita kadang-kadang gitu untuk itu lagi untuk menggali that hyperbolic condition gitu, hyperbolic portrayal gitu, bahwa nggak apa-apa dia emang aktingnya jago, dia emang kekuatannya di situ, mari kita pakai semaksimal mungkin supaya semua karakter dari Ibu Tejo itu kelihatan gitu, sehingga akhirnya jadi seperti itu. Dan memang aku tidak melihat di sini ada ensemble cast gitu, karena hmm, gini, kalau kita lihat sisterhood ya di hmm, dalam feminism film history atau teori. Sisterhood itu kan harusnya kita memberikan porsi yang kalaupun ada tetap pemain utamanya, tetapi untuk yang lain-lain tuh harus ada ensemble portion gitu, sehingga berasa bahwa this is an ensemble cast gitu. yes. Hmm. Dan bukannya mereka aktingnya jelek loh, yang lain-lain. Oh iya, iya, iya. Not bad at all gitu. Iya. Jadi tapi dari skripnya tidak diberikan porsi buat Hmm. karakter-karakter yang lain sehingga bisa kelihatan sisterhood dan apa ya, dan ya udahlah kalaupun lo ngegosip gue tetap temenan sama lo, gue menerima lo apa adanya, something like that yang sisterhood value-nya yang aku tidak melihat. Jadi kalau kita mau mengkritisi ya it's all about this karakter yang memang ternyata disukai oleh kebanyakan orang kita gitu. Tapi sisterhood-nya so many potentials dalam cerita ini yang tidak digali. Tidak dikembangkan ya. Saya ingin bertanya karena Nia pernah bikin Berbagi Suami dan Perempuan Punya Cerita dan film-film lainnya. Menurut Nia tuh sebenarnya, karena ini saya ingin merespon debat di dalam sosial media, ya. Sebenarnya membuat atau memproduksi film yang berparadigma feminis itu seharusnya gimana sih? Karena banyak sekali debat yang kemudian akhirnya agak ada salah kaprah karena mereka ada yang menyangka bahwa kalau yang berparadigma feminis artinya harus perempuan semua gitu ya. Jadi film ini kan hampir semuanya perempuan tokoh-tokohnya. Padahal kan sebenarnya berparadigma feminis bukan seperti itu ya. It's about sikap, about standpoint. Nah, coba mungkin Nia karena sudah pernah membuat film-film ini ya, terutama Perempuan Punya Cerita tuh buat saya berparadigma feminis. Bisa nggak tolong jelasin kepada viewers nih? Ya, sebenarnya paradigma feminis itu bisa kita pelajari gitu ya. Kita bisa mempelajari. Kita harus, maksudnya it's not only about feminism, tetapi it's about choice gitu. Karena gini, orang kalau ngomong feminism terlalu berat ya, belum baca buku-bukunya apa segala macam. Tetapi ini kita ngomong humanism aja deh, karena I believe kalau real humanism itu pasti feminism, karena equal, semuanya equal rights gitu kan. Dan orang bisa mengambil keputusan hidupnya sendiri, atau ketika dia keputusan atau choices-nya dirampas atau choices-nya dihalang-halangi, kemudian dia bisa sadar dan dia bisa berusaha. Apakah usahanya sukses atau enggak, itu that's life ya kan. Tapi keinginannya untuk berusaha supaya choice-nya itu dan keinginannya itu tercapai atau change-nya itu dia ada change dalam dirinya atas keinginan dirinya sendiri gitu. Itu sebenarnya paradigma itu aja yang harus kita pakai gitu. Apalagi kalau kita creating
our hero atau our protagonist gitu kan. Artinya semua keputusan yang dia bikin itu harus atas keinginan dia, atas turning point kesadaran dia, atas ngomongin turning point. Abis ini aku mau ingetin lagi atas pengalamannya dia gitu loh. Karena dia punya experience, kemudian semua orang punya nalar, semua orang punya nurani dan logika, itu di-combine sehingga dia mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau film yang seperti itu biasanya kan karakter laki. Di Hollywood pun begitu. Kalau perempuan pasti keputusannya dari bapaknya, dari suaminya, dari pacarnya, dia ngikutin keputusan itu. Tidak terlalu banyak yang dia bikin keputusan karena gue mau, emang ini maunya gue gitu. Jadi dengan sendirinya kalau misalnya kembali lagi nih paradigma feminis yang selalu dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang, sebenarnya kalau melihat dari teori film ini ya udah, yang penting dia berkembang dan menyadari untuk berbuat sesuatu. Iya, dari dengan apapun yang keputusannya dialami. sendiri. Gitu aja sih ya sebenarnya. Oke, makasih banyak ya Nia ya, udah menjawab dengan panjang dan rinci tentang Tilik. Nanti kapan-kapan saya tanggepin lagi ya. Sip, terima kasih semua, stay healthy. Yo, YouTube.